Selamat sore jemaat Tuhan, Shalom. Mari kita bersama-sama membuka surat Galatia pasal 2. Ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14 kita akan membaca bertanggapan. Saya ayat 11, selanjutnya jemaat, dan sampai ke ayat yang ke-14. Paulus bertentangan dengan Petrus, tetapi pada waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, biarlah tulisan Rasul Paulus yang adalah firman Allah mengingatkan kami dan menolong kami untuk melihat the truth dan kebenaran Injil yang memerdekakan, sehingga setiap kami mengalami satu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dengan kejujuran, tidak memakai topeng, sehingga kami semua tampil otentik di hadapan Tuhan, dan kami melihat kasih karunia Tuhan yang begitu nyata, mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran, bahkan kekurangan kami, kecacatan moral kami yang di-cover oleh kasih karunia Tuhan. Dan tolong hamba-Mu yang akan menjelaskannya dalam waktu yang singkat. Tuhan berkati jemaat-Mu semua, baik yang mengikuti secara online ataupun onsite. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tema hari ini adalah menghadapi kemunafikan, ya. Suatu kali terjadi suatu demonstrasi besar-besaran di Europe, termasuk juga di Perancis. Apa yang terjadi, dan juga yang paling besar adalah di Britania Raya atau Great Britain, itu mengatakan bahwa orang-orang imigran yang beragama Muslim itu dari Timur Tengah, mereka mengajukan satu persyaratan yang namanya syariat Islam. Apa yang terjadi jemaat Tuhan? Rupanya negara Eropa yang tadinya begitu Kristen, ya, tiba-tiba mengalami satu pergeseran nilai-nilai setelah masuknya imigran-imigran tersebut. Salah satu statement yang melawan tentang pengajuan terhadap orang-orang Muslim yang ingin mendirikan syariat Islam ini di negeri Eropa, yang terjadi adalah mereka mengeluarkan komentar bahwa kalian orang-orang munafik. Sudah tahu kami ini negara Kristen dan kalian datang ke sini, tiba-tiba kalian ingin mengislamkan daerah ini. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, rupa-rupanya kehidupan beragama, kehidupan memperdalam ilmu agama dan melakukan ritual agama tidak menjadikan seseorang menjadi lebih baik. Dan ini terjadi kepada seorang pribadi yang bernama Rasul Petrus. Kalau di sini disebut dengan sebutan lain namanya Kefas. Kefas, ya, bukan Kapas, ya. Jadi Kefas ini adalah nama lain dari Petrus. Sedangkan Yesus sendiri menyebut Petrus sebagai Simon. Dalam percakapan terakhir dengan Petrus, Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, ya. Jadi secara spesifik Yesus menyebut tentang pribadi yang bernama Simon Petrus atau yang disebut dengan Kefas. Dan pada kesempatan ini Rasul Paulus mendapati satu sisi kelemahan dari Simon Petrus ini atau Kefas ini, yaitu kemunafikan. Jadi jemaat Tuhan, kuasa Injil itu sebetulnya membawa kita orang-orang berdosa yang tadinya jauh daripada kasih karunia Allah. Oleh karena kuasa Injil menurut surat Paulus juga dalam Efesus 2:13, kita yang jauh yang menjadi seteru Allah dari musuh Allah didekatkan oleh karena kuasa Injil. Demikian juga dengan orang-orang yang tadinya tidak bisa bersatu, tidak bisa bersama-sama, itu seharusnya direkatkan dengan kuasa Injil. Jadi kuasa Injil itu sifatnya mempersatukan. Buat saya secara pribadi lebih gampang bersatu, kerjasama dengan orang-orang yang sevisi, ya. Tetapi kenyataan berkata lain. Mungkinkah tali tambang itu tidak warnanya sama? Ya, kalau tadi di gambar pertama, tali tambang itu dibentuk oleh tali-tali yang
warnanya sama, dan jenisnya sama. Kira-kira kekuatannya sama nggak? Bagus ya, bahkan makin kuat ya. Tapi yang terjadi, tambang itu dibentuk dengan aneka warna yang lain. Ada yang punya latar belakang mungkin ya orang nggak bener, orang rusak dan sebagainya. Ada yang punya latar belakang orang keras. Ada yang punya latar belakang orang yang nggak bisa diatur. Ada latar belakang orang yang mau menang sendiri. Ada yang latar belakangnya orang yang merasa paling benar. Itu dipersatukan. Bahkan ada orang juga introvert yang merasa dirinya paling nggak layak lah, paling berdosa lah, paling segalanya lah. Dan itu dipersatukan di dalam ikatan Injil yang mempersatukan. Coba kalau kita lihat kanan kiri, coba lihat dulu kanan kiri. Apa yang membedakan kita dengan orang di sebelah kita, orang di belakang kita? Warna kulit kah? Latar belakang budaya yang berbeda kah? Ya, saya ini adalah hitungan saya ke-19 tahun melayani di gereja Tionghoa. Jadi agak sulit ya untuk mempersatukan satu suku yang namanya suku Tionghoa aja rada sulit ya. Ada yang mungkin berbahasa Kuo-i, tidak bisa gabung dengan teman-teman yang mungkin tidak berbahasa Mandarin sama sekali. Padahal sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Tionghoa gitu ya. Yang berbahasa Hakka atau berbahasa Ke, nggak bisa gabung sama orang-orang yang berbahasa Hokkien. Agak sulit loh, itu padahal satu ras. Tapi karena bahasa berbeda, suku yang berbeda, menyebabkan mereka adalah orang-orang yang sulit dipersatukan. Padahal sama-sama orang Tionghoa. Ya. Dan itu kita buktikan bahwa ternyata agak sulit juga mempersatukan kesehatian di dalam kehidupan bergereja. Di rumah aja sulit bersatu ya. Apalagi di gereja. Siapa di sini sama suami atau sama istrinya ciong melulu tiap hari ya. Ya bukan karena beda sio ya, satu sio macan, satu sio babi, nggak pernah ketemu di meja makan gitu ya. Jadi ciong melulu bawaannya. Nah itu karena apa? Sulitnya bersehati antara orang yang mungkin orang yang kita sayangi saja sulit untuk bersehati. Apalagi dengan orang satu gereja. Tetapi yang terjadi kepada Rasul Petrus adalah dia tidak bisa apa? Fleksibel, tidak bisa menerima perbedaan orang lain. Isu khususnya adalah bahwa dia membedakan pria-pria yang bukan orang Yahudi Kristen, yang datang ke perkumpulan orang-orang Kristen, tapi orang-orang Yahudi Kristen ini tidak bersunat. Memang apa pentingnya sih bersunat atau tidak bersunat? Suatu kali anak saya yang laki-laki bertanya, "Papi, untuk apa sih orang disunat laki-laki?" Saya bercanda, biar dapat angpau. Ya, biar dapat angpau supaya kamu ada kesempatan ya. Lalu saya buka Google karena saya juga takut salah info. Oh ternyata ada alasan medis di belakangnya. Dan kedua, kita perhatikan bahwa beberapa praktek agama melakukan praktek sunat. Jadi kalau kita tidak melakukan sunat, apakah kita tidak sah? Saya tidak nyindir pria-pria yang tidak sunat di sini ya. Jadi sebelum terlambat, saya tidak menyarankan untuk segera disunat, tidak ya. Tetapi tidak terlalu penting untuk seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah bersunat atau tidak bersunat. Karena saya mendapati teman saya sendiri pada usia ke-38 tahun mau menikah. Apa yang terjadi? Bud, antar gua kemana? Gua mau sunat. Tuh ya. 38 tahun mau sunat, saya bercanda itu motongnya pakai mesin gergaji itu. Nggak bisa lagi itu ya. Nah, jadi jemaat yang dikasih Tuhan, jangan tanamkan kepada anak-anak laki-laki kita ya bahwa sunat itu harus dan sebagainya, tidak ya. Jadi itu adalah tradisi Yudaism yang sudah dilakukan oleh Bapak Abraham ya, dan itu wajar dilakukan oleh orang-orang masa Mesopotamia kuno. Karena apa? Sebagai tanda covenant atau tanda perjanjian. Sedangkan yang ada pada orang-orang Kristen, tanda covenant baik laki-laki mau perempuan adalah sunat hati. Amin saudara. Sunat hati jauh lebih penting. Nah itu gimana? Apakah hatinya dipotong secara literal kan? Enggak. Sunat hati artinya kita menghempaskan sisi gelap ataupun sisi keberdosaan kita sebagai seorang manusia berdosa untuk layak menghadap Allah. Makanya ada istilah sunat
hati. Nah, sunat hati itu diperbaharui oleh Kristus dalam sakramen baptisan. Ya, jadi jemaat Tuhan, kalau ada anak remaja kita mau baptis, doakan mereka, dukung mereka dalam belajar Alkitab supaya mereka tahu bahwa yang paling penting bukan ritual sunatnya, tapi ritual untuk kita setiap hari berjumpa dengan Allah, baik dalam doa maupun pembacaan Alkitab, dan dipersiapkan untuk mengikuti momen-momen menjelang baptisan kudus nantinya ke depan. Ya, terus sakramen yang kedua adalah perjamuan Tuhan. Jadi dipersiapkan bagi anak-anak yang nanti akan dibaptis, ya. Meskipun gereja kita tidak membaptis bayi, pada prakteknya gereja Reform secara umum itu membaptis bayi. Tapi mengapa ada beberapa gereja yang lebih memilih membaptis anak-anak pada usia 13 atau 14 tahun, bahkan dibatasi ada yang 15 tahun baru boleh dibaptis, ya. Itu adalah ketentuan masing-masing gereja. Tetapi ada landasan di balik itu semua supaya juga kita mengerti bahwa secara alkitabiah seseorang yang dipanggil Tuhan untuk menikmati keselamatan, mereka mengalami janji untuk dipersatukan sebagai tubuh Kristus dalam kuasa Injil. Amin, jemaat Tuhan. Jadi kita tidak lagi membedakan seseorang disunat atau tidak, ya, terutama bagi mereka yang belum dibaptis. Sebetulnya juga tidak boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Tapi ayatnya memang nggak ada gitu ya. Itu berdasarkan aturan gereja masing-masing. Nah, jemaat Tuhan, jadi Petrus ini kurang bisa mengapresiasi perbedaan demikian. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia menjauh. Dan celakanya ketika sikap dia menjauh, ini dinilai munafik oleh Paulus. Dan ternyata ketika dia menjauh, dia diikuti oleh beberapa rekan. Jadi kemunafikan itu menular. Ya, jadi sifat kemunafikan itu bisa menular. Seharusnya tali yang tadinya tersusun dengan rapi menjadi satu kesatuan ini, ya, oleh karena kuasa Injil, tapi menjadi tercerai-berai, dicederai oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Petrus. Jadi jangan pikir hamba Tuhan nggak bisa, ya, harus teladannya baik terus. Enggak nih, buktinya Rasul Petrus memberikan teladan yang sangat buruk dengan menampilkan sisi kemunafikan dari dirinya, bahwa dia belum bisa terima dengan orang-orang Kristen yang belum bersunat. Kenapa demikian? Dia merasa bangga dirinya orang Yahudi, dia merasa bangga dirinya disunat sejak kecil, dia merasa bangga dengan ajaran Taurat. Dan dia belum mampu untuk menerima orang-orang yang berbeda dari dirinya. Jadi masih ada perasaan beda suku, beda bangsa, buat dia itu susah, ya. Nah, bagi kita orang-orang Kristen, kita harus mengapresiasi perbedaan. Sebagai apa? Sebagai nilai Injil Kristus. Oleh sebab itu kita melihat apa sih sikap Paulus dalam menghadapi kemunafikan. Sebetulnya tema khotbah ini sudah bisa ada jawabannya dalam ayat yang selanjutnya, ya. Dalam perjamuan ini dikatakan di ayat 11, kita lihat bersama-sama ayat yang ke-11, ya. Paulus terang-terang menentangnya. Ya, salah satu buku karangan Richard Hayes mengatakan terang-terangan ini bukan karena benci, tapi karena dia mengoreksi di dalam kasih. Jadi rupa-rupanya kata terang-terangan menentangnya itu Paulus dikatakan berteriak, munafik gitu katanya begitu, ya. Jadi kalau kita ketemu orang munafik itu enaknya diteriakin dulu, munafik gitu, baru dia eling. Oh iya, gitu ya. Jadi satu sisi memang zaman dulu itu lebih bebas sekali dari zaman sekarang. Orang sekarang agak sungkan negur orang yang kedapatan munafik gitu ya. Saya pernah dijumpai oleh seseorang ketika ada hamba Tuhan di pesta pernikahan. Apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini di meja makannya itu ada botol bir 5-6 biji gitu ya, setengah lusin pokoknya di situ. Tiba-tiba ada orang berbisik, dari dulu sebelum jadi hamba Tuhan sampai sekarang jadi hamba Tuhan, mabok gak pernah berhenti. Ngerti maksud saya? Ya, karena zaman dulu hamba Tuhan itu sebelum dia jadi hamba Tuhan ternyata suka mabok. Dan setelah dia ada diundang di pesta pernikahan, sudah statusnya hamba Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia duduk di meja yang ada botol birnya ada 6 botol gitu ya. Dan orang sekampungnya
berbisik-bisik. Sebelum jadi pendeta dia mabuk, sesudah jadi pendeta dia mabuk juga. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, orang memandang orang lain tapi dari sudut pandang yang mungkin salah sangka. Ya, tapi itu bisik-bisik ngomongnya, bukan terang-terangan, diteriakin munafik seperti yang Paulus katakan kepada Petrus. Ya, berani nggak kalau kita ngomong kepada orang lain, misalnya melakukan satu kesalahan yang sifatnya kemunafikan, kita tegur terang-terangan. Dan ternyata itu alkitabiah. Kita melihat seseorang bersalah, jangan dibiarin, ya, tegur terang-terangan. Jadi tidak boleh ada rasa sungkan di dalam kehidupan komunitas orang Kristen. Gara-gara orang Kristen Indonesia itu serba sungkanan, ya. Apa-apa sungkan, jadi takut ada apa-apa. Padahal Alkitab mengajarkan kepada kita, sikap yang tepat untuk menghadapi kemunafikan adalah kita jangan ngomong di belakang, tapi terang-terangan. Berani nggak saudara? Coba tengok kanan kiri. Yeah. Kalau ada sesuatu yang salah dengan diantara kita, berani nggak tegur terang-terangan? Tapi ingat, motivasinya kasih, supaya orang itu jangan salah jalan. Ya, jadi kata terang-terangan di sini menurut Richard Hayes adalah tujuannya mengkoreksi dalam kasih. Ya, kenapa? Kebanyakan kita dijejali dengan pikiran seperti ini. Sorry, ini gambarnya nih kalau bagi yang suka nonton film Ratatouille dulu ya. Ini ada kritikus makanan. Ya, siapa suka makanannya dikritik gitu ya? Berani bapak-bapak kritik masakan istrinya? Berani? Oh, besok nggak dimasakin gitu ya. Nah, yang terjadi kritik itu yang membangun. Kalau kritik itu membangun, maka fokus pada masalahnya dan menawarkan solusi ya, dan bertujuan untuk membantu. Tapi kalau kritik yang sifatnya menjatuhkan, itu sifatnya apa? Nyerang. Ya, ngapain? Bahkan negatif, bau-baunya bahkan ingin apa? Menghancurkan. Ya, ada yang nulis slogan ataupun jargon demikian. Kritik tidak pernah membangun, gitu ya. Kritik selalu menghancurkan. Cuma dalam kurung bagi yang baperan. Bagi yang baperan pasti kritik akan menghancurkan. Bagi yang sensi kritik akan menghancurkan. Tapi bagi orang-orang, nah, kalau kita kritik, berarti kita harus siap memberikan solusi. Ya, saya kalau ikut rapat atau apa tuh paling suka diem aja. Kenapa? Kalau beride, tanggung jawab, harus melakukan. Jangan beride, tapi nyuruh orang lain. Itu munafik juga. Nggak boleh. Oh, saya punya ide ini, mau ada acara ini, kamu yang kerjain ya. Lah kok enak, tinggal nyuruh. Nggak boleh. Kalau kita beride, tanggung jawab. Minimal bantu beri solusi. Nah, itu satu kritik yang membangun. Tapi kalau cuma kasih ide begini, saran begini, lalu si ini kurang, si itu kurang, si ini kurang. Lah, perananmu sebagai seseorang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, cuma lihat kurang, tapi tidak memberi solusi untuk hal yang membangun, kita sama saja seperti orang munafik. Ya, kita tahu ada masalah, ada sesuatu yang salah, tapi kita cuma bisa menjatuhkan, tidak memberikan satu solusi yang membangun. Jadi bagi kita orang Kristen, kita mesti peka. Jika ada kekurangan, kita harus siap membantu. Amin. Itu namanya kasih. Ya. Jadi kalau ada kekurangan, ada apa? Dikasih tahu dulu. Kurangnya ini ya, diperbaiki dulu ya. Oke, nanti kita sama-sama bantu. Baru ada tercipta keharmonisan. Ya, tapi kalau nggak bisa ganti orang, nggak bisa ganti pelayan, nggak bisa. Wah, kita menghakimi orang, kita kritik orang karena kurang ini itu tanpa kita memberi kesempatan orang itu untuk berubah ataupun memperbaiki diri. Maka kita pun suatu saat kita akan diperlakukan sama oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara mau diperlakukan kayak gitu? Nggak mau ya? Jadi tepat seperti yang Yesus katakan. Apa yang ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Kalau kamu ingin menuai kebaikan, taburlah kebaikan buat orang lain. Kalau kamu tidak ingin dikritik dan menyakitkan hati, cobalah kamu coba dengan kritik yang membangun. Nah, ini penting sekali bagi kita karena apa? Jadi Paulus itu memberikan kritik pada Petrus demi kepentingan Injil. Karena apa? Karena kamu hamba Tuhan. Ya, kok kondisi kamu malah lebih parah daripada jemaat biasa. Paulus menganggap Petrus seharusnya lebih rohani daripada jemaat biasa. Ya, tapi yang terjadi, Petrus kayak anak kecil. Bahkan kemunafikannya menyeret beberapa orang. Artinya
sikap Petrus sebagai seorang pemimpin rohani salah sedikit aja, itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ya, di sini ada di antara kita pemimpin-pemimpin di gereja, ya, para pelayan Tuhan. Ketika mereka salah, jemaat boleh kasih masukan, tapi ingat dasarnya harus kasih, mengkoreksi. Amin jemaat. Nah, jemaat juga kalau diingetin jangan cepet ngambekan. Kamu tadi ada kesalahan, ada dosa, ya. Ya maaf, saya harus katakan ini, nggak boleh ngomong di belakang. Saya harus ingatkan kamu ada dosa. Mau nggak? Yuk kita sama-sama datang pada Tuhan, memperbaiki. Enak ya ngomongnya ya? Itu menggembalakan seperti itu. Ya, jadi jemaat Tuhan, secara spontan Paulus ini merespons kinerja Roh Kudus di dalam dirinya. Karena apa? Roh Kudus itu sensitif, ya, dengan hal-hal yang mungkin tidak berkenan bagi Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus yang di dalam kita itu menolong kita semakin peka. Ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang salahkah, ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan pada Allah kah? Itu kerja Roh Kudus dalam diri kita. Dan puji Tuhannya, Petrus masih diberi kesempatan untuk bertobat. Nanti Bapak Ibu di rumah jemaat Tuhan baca Kisah Para Rasul. Ketika Rasul Petrus sedang bobok di rumah Simon penyamak kulit, dia sedang istirahat, sedang mau makan siang, sedang leyeh-leyeh, tiba-tiba Tuhan beri dia penglihatan. Apa itu? Penglihatan binatang-binatang haram dalam satu kain yang terbuka. Lalu Tuhan berkata, makan. Petrus sebagai seorang Yahudi yang gak pernah makan binatang-binatang itu ngomong gini, haram Tuhan. Apa yang kukatakan halal tidak boleh kamu nyatakan haram. Makan. Wah, sampai berulang kali penglihatan itu muncul, tiba-tiba pintu rumah Simon, sang penyamak kulit itu diketok oleh seorang kafir. Dan Petrus diminta untuk melayani siapa? Cornelius. Pokoknya kalau nama belakangnya us itu kadang-kadang bukan orang Yahudi, ya. Timotius. Nah, misalnya ada Pak Tim di sini, ya. Nama Timotius itu nama orang Yunani misalnya, ya. Julianus, nah itu nama orang Yunani. Nah, yang terpenting kita perhatikan, ternyata nama itu ada kode-kode di Alkitab. Nah, jemaat Tuhan, spontanitas Paulus ini terjadi oleh karena gerakan Roh Kudus. Jadi sebagai jemaat Kristen yang bertumbuh, yang semakin dekat dengan Tuhan, makin peka dengan suara Roh Kudus. Bukan keinginan kita mah emosional. Kita mah gedek sama orang gampang gitu ya. Kita begitu kesel sama orang tuh gampang sekali. Tapi kalau kita peka dengan keinginan Roh Kudus, coba bayangkan, Roh Kudus menolong kita untuk semakin peka dengan apa maunya Tuhan. Bahkan mengkoreksi gereja Tuhan. Ya, jadi kalau nanti baca di rumah di kitab Wahyu, Tuhan Yesus sendiri mengkoreksi gerejanya. Ada 7 jemaat di kitab Wahyu, semua dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus ingin mendapati gerejanya tanpa cacat celah. Sekarang apakah gereja sudah sempurna? Belum. Gereja masih disempurnakan. Jadi wajar kalau ada ketimpangan, kekurangan di sana sini. Tuhan sedang bekerja untuk menyempurnakan gerejanya. Lewat siapa? Lewat engkau dan aku. Amin jemaat Tuhan. Ya. Jadi mari kita persiapkan diri untuk dipakai Tuhan. Nah, satu sumber sejarah dalam sebuah buku yang cukup menarik. Annie Backwelder menulis begini, itu zaman orang pada saat itu, ya, kebiasaan mengkritik orang yang bukan Yahudi dan mengajak orang yang bukan Yahudi untuk jadi Yahudi, itu sebagai sebuah abuse, sebagai sebuah penindasan. Nah, pertanyaannya, masa sebagai seorang Kristen menindas orang lain? Jadi perhatikan, kata-katanya saja sudah negatif. Menindas, memaksa orang lain, bahkan menarik-narik orang lain untuk jadi Kristen. Jemaat Tuhan, kalau kita diminta untuk memberitakan Injil, percayalah, ketika orang itu mau percaya Yesus, itu bukan jagonya kita ngomong sama orang itu. Amin. Ya, kenapa? Bukan karena kita jago ngeles, jago Alkitab, dan bukan karena kita ngelotok tahu ayat-ayat tentang keselamatan, bukan. Tapi karena apa? Roh Kudus bekerja untuk orang itu lewat kita. Jadi sebetulnya
Tuhan pun pakai orang yang mungkin nggak ngerti Alkitab terlalu banyak, ya. Mungkin Tuhan pakai orang yang biasa-biasa aja dan bisa memenangkan banyak jiwa. Saudara mau dipakai Tuhan untuk menangin banyak jiwa? Jangan jadi penindas seperti yang dituliskan Amy Blackwelder ini. Supaya apa? Jangan jadi orang yang suka maksa orang lain masuk Kristen. Dan juga jangan tawarkan orang masuk Kristen. Masuk ke gereja, masuk Kristen, nanti kamu diberkati, kamu ditolong, usahamu dibantu, kesusahanmu ditolong, kesusahanmu nanti dibantu, di cover, dan sebagainya. Gak punya duit, dikasih duit. Ayo, gak punya makanan, dikasih makan. Ayo datang gereja. Kita sedang merusak komunitas tubuh Kristus. Tapi biarkan orang itu secara murni datang. Karena memang Roh Kudus tarik dia. Amin, saudara. Nah, ini penting. Jadi bukan hebatnya lidah kita ngomong soal Injil, bukan jagonya kita ngomong, ya tidak. Bukan tindakan-tindakan kita banyak memberi, tidak. Tapi karena memang Roh Kudus bekerja, ya. Jadi sikap sebagai seorang Kristen bukan hadir sebagai penindas. Salah seorang tokoh reformator, John Knox, mengatakan kekristenan hadir bukan untuk memaksa dan menindas, dan Injil diberitakan sebagai sarana untuk kemerdekaan sebagai seorang Kristen. Kita tentu teringat dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Masih ingat saudaranya, saudara-saudara, kalimat ini? Ya, yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah, bukan ke panti pijet ya, datanglah kepada Yesus. Amin, saudara. Ya, maka dia akan ngapain? Memberikan kelegaan. Siapa yang letih lesu berbeban berat? Yang letih lesu itu karena orang-orang itu nggak sanggup memenuhi tuntutan aturan orang Yahudi, ya. Yang kedua, mereka berbeban berat karena aturannya banyak sekali, ya. Dan Yesus menawarkan kelegaan. Caranya gimana? Pikul, ya. Terima ajaran apa yang Yesus ajarkan kepada kita, terutama tentang Injil yang memerdekakan. Ikuti Yesus yang gentle, ya, katakan gentle atau lemah lembut dan rendah hati. Dan kita tidak perlu sumber ketenangan lain karena Yesus adalah sumber ketenangan itu. Oleh sebab itu, sebagai seorang Kristen, mari temukan pribadi Yesus. Ya, kalau kita jatuh dalam kemunafikan, kalau kita ketemu orang munafik, berserulah kepada Yesus, cry out, tegur orang itu, berserulah minta Tuhan beri kemampuan kepada kita untuk menegur orang yang jatuh dalam kemunafikan, supaya orang itu dikoreksi, diperbaiki, dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya memang Alkitab nggak nulis apa-apa, tapi lukisan ini ngomong apa? Paulus dan Petrus ngapain? Ngapain mereka? Sebagai hamba Tuhan, mereka saling say sorry. Maafkan aku. Kata maaf itu menyembuhkan, saudara. Amin. Jadi meskipun kita nggak bikin salah, belajarlah untuk mengungkapkan kata maaf. Itu menyembuhkan. Nggak usah doain, nggak usah macam-macam. Saya yakin raksasa rohani, Rasul Petrus dan Paulus, mereka saling mengasihi. Mereka nggak saling musuhan, cuma gara-gara ditegur soal kemunafikan. Saya yakin lukisan ini ngomong banyak hal. Apa itu? Kasih yang benar-benar tulus menerima satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita tegur orang, jangan takut orang itu sakit hati atau tidak. Tapi katakan juga maaf karena aku mengasihi kamu. Sudah siap lakukan itu, saudara? Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Kalau kami mendapati diri kami sendiri jatuh dalam kemunafikan, ataupun ketika kami melihat orang lain munafik di hadapan kami, dan itu merusak komunitas tubuh Kristus. Tolonglah kami sebagai orang-orang Kristen yang mau belajar dewasa ini, untuk peka dengan tuntutan Roh Kudus, untuk peduli dengan orang lain dalam segala hal, untuk peka dengan kebutuhan gereja Tuhan, untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, untuk mengkoreksi jemaatmu, mengkoreksi pemimpin-pemimpin gereja. Jadikan kami orang-orang yang bukan peka dengan dosa, tapi peka dengan kehendak Tuhan. Bahkan ketika kami tidak punya keberanian untuk berterus terang kepada orang-orang yang munafik, kami memilih datang kepada Tuhan. Karena itu membawa beban bagi kami, menjadikan satu kesusahan bagi kami, menghalangi kami dalam pelayanan, menghalangi dalam pertumbuhan iman rohani kami.
Ajar kami datang kepadamu, karena janjimu memberikan kelegaan kepada kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kuasa Injilmu menuntun kami, Roh Kudusmu menuntun kami, mengalami kelegaan di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan yang mengasihi gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.